Assalamualaikum subscriber Lang Maut. Jadi saya banyak membahas tentang hak-hak konsumen, ya, khususnya tentang nasabah leasing yang tidak mampu membayar cicilan atau nunggak cicilan. Ternyata banyak yang protes juga, teman-teman. Bang, jangan membahas nasabah aja. Bagaimana kami ini debt collector yang diberi kuasa oleh leasing untuk menagih? Bagaimana cara menagih yang benar, Bang? Bagaimana caranya menyita kendaraan atau menarik kendaraan yang benar kalau mereka tidak bisa membayar atau nunggak cicilannya, Bang, katanya. Jadi ini pertanyaannya dari teman-teman kita yang diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan nunggak kredit atau gagal bayar. Jadi buat teman-teman yang memang diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman harus cek dulu ke leasing atau ke bank, ya kan. Apakah kredit itu, transaksi itu didaftarkan fidusianya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah nasabah ini sudah diberi peringatan? Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, kalau sudah diberi peringatan 1, 2, 3 tidak juga dibayar atau tetap juga tidak diindahkan, nah, barulah kalian minta leasing atau bank untuk meminta penetapan ke pengadilan, ya. Lengkapi dulu semua dia. Ada sertifikat fidusianya, ada peringatan 1, 2, 3, lalu ada izin penetapan penyitaan dari pengadilan. Nah, kalau kalian memegangnya ini, barulah bisa kalian menarik kendaraan itu, ya kan. Tapi sebaiknya menariknya juga didampingi oleh aparat penegak hukum, dia didampingi oleh polisi supaya tidak terjadi keributan. Jadi sebenarnya tidak susah menarik kendaraan yang gagal bayar itu, tidak repot juga selama kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi kan ada beberapa leasing yang tidak mendaftarkan fidusia transaksinya itu karena tidak mau uang keluar, uang biaya tambahan misalnya untuk pendaftaran, akhirnya mereka diamkan saja. Nanti berharap tidak ada masalah gitu, nanti bisa ditagih oleh debt collector, akhirnya mereka tidak mendaftarkannya. Nah, seharusnya ini teman-teman debt collector itu harus tegaskan kepada pihak leasing atau pihak bank agar mentaati aturan supaya kalian juga menjalankan tugasnya tidak repot, tidak bertentangan dengan hukum. Lalu teman-teman, kalau kalian menagih, sesuaikan dengan peraturan BI itu. Jangan dicegat di jalan, jangan didatangi ke tempat lain, datanglah ke rumah, datang ke alamat domisili. Nah, sebelumnya bisa dulu ditelepon atau dikabari bahwa kami akan datang. Nah, lalu suruh nasabahnya menyiapkan atau mengadakan unitnya, jangan kemana-mana karena kami akan datang jam sekian. Disampaikan dia, sambil dibawa surat peringatan bila perlu, nanti sampaikan. Jadi tegas. Debt collector juga harus tegas, tapi terukur dia sesuai aturan. Datangi ke rumah, berikan surat peringatan. Tidak diindahkan. Datangi lagi berikutnya, berikan surat peringatan kedua. Tidak diindahkan. Datangi lagi berikutnya, berikan surat peringatan ketiga, dan seterusnya. Kalau memang tetap tidak bisa, barulah lakukan seperti yang saya kan tadi. Lengkapi dia data-datanya, lengkapi dokumen untuk penarikannya, termasuk surat izin penetapan dari pengadilan. Karena begini teman-teman, ya kan, bulan Januari kemarin ada putusan MK yang menyatakan bahwa meskipun ada sertifikat fidusia, tetap harus meminta penetapan ke pengadilan. Itu putusan MK, jadi ya kita ikuti. Oh ya, lalu jangan lupa ketika kalian melakukan penagihan, bawa surat tugas, bawa surat kuasa,
ya kan, lengkapi dia, bawa kartu identitas kita bahwa kita memang petugas atau kuasa yang diberi oleh perusahaan, lengkapi dia. Jadi kalian enak ngomongnya. Ingat teman-teman, kalau kita berjalan di rel aturan yang benar, kita pun akan percaya diri, kalian pun akan melaksanakan tugas percaya diri. Sama dengan aparat hukum kalau melaksanakan tugas, mereka kan dilengkapi semua dokumen-dokumen, surat perintah, surat tugas dan lain sebagainya, dan sesuai dengan prosedur. Mereka jadi percaya diri dan tegas dia. Begitu juga teman-teman yang diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar ini, sesuaikan aturan. Anda akan didukung juga oleh aparat hukum kalau memang sesuai aturan. Jangan melenceng dari aturan, ya kan? Nah, ini kuncinya semua di leasing atau di perusahaan atau bank. Mereka harus menyiapkan dokumennya sebelum memerintahkan atau meminta bantuan pihak ketiga, ya kan? Siapkan semua. Sertifikat fidusia ada, ya kan? Peringatan 1, 2, 3 ada, lalu ada penetapan dari pengadilan, maka debt collector atau petugas bank sendiri, petugas leasing sendiri bisa mengambil, minta bantuan aparat kepolisian, beritahu bahwa kalian sudah melalui prosedur yang tetap, karena ada peraturan Kapolri tentang itu. Jadi kita boleh, leasing bisa minta bantuan ke Polri untuk mengamankan, ya kan, jaminan jika sudah sesuai dengan prosedur tadi. Begitu teman-teman. Jadi semuanya kalau berjalan dengan aturan tertib, nggak akan ada masalah, nggak ada yang komplain. Tapi seperti saya katakan tadi, kadang-kadang leasing ini atau bank ini tidak mau biaya tambahan, jadi tidak didaftarkannya fidusianya. Dia hanya mengandalkan debt collector nantinya kalau terjadi masalah. Nah, sekarang masyarakat kita kan sudah pintar, ya kan? Mereka sudah paham hukum, akhirnya bentrok kan, berdebat kan, akhirnya petugas atau debt collector atau kuasa yang diberi leasing menjadi repot di lapangan dia. Begitu. Ayo kita semuanya taati aturan, sesuaikan dengan rel, sesuai dengan prosedur yang ada, ya kan? Pasti lagi lancar dia. Oke, tetap semangat, tetap bersama Bang Beni. Kita belajar hukum dengan bahasa kampung agar kita paham dan terhindar dari kesewenang-wenangan dan tidak berbuat sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majua-jua kita kerina.